Hai guys, kembali lagi bareng gua di Bara Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video ini gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, gua mau bacain beberapa komentar yang masuk di video sebelumnya. Yang pertama ada dari Sion Warma. Min, sering nonton tapi jarang komen. Oke bang, gak apa-apa. Sing penting mah udah nge-like videonya. Selanjutnya ada dari Ade Arsalvin. Gak pernah dibacain komen gue Min, padahal sering nonton dan komen. Aduh, maaf bang, kalau belum sempat gue bales atau bacain komennya ya, nanti deh gue bacain langsung komennya. BTW namanya mengingatkan gue kepada pemain Arsenal dulu yang asal Rusia. Jadi andalan banget kalau pas lagi mabar di rental PS. Next, selanjutnya ada dari Sankas. Volume 13 light novelnya udah keluar Min. Iya bang, tapi ini gue masih nyangkut di volume 10. Masih ada 2 volume lagi buat sampai di 13. Jadi harap bersabar ya guys. Yang terakhir ada dari Andika Dika. Min, season 2 nya kapan rilis? Mohon dibales Min. Kapan ya? Nanti gue nyalem dulu ya. Tapi kalau gak salah ada yang pernah komen season 2 nya kemungkinan rilis di musim spring 2024. Kalau gak salah ya. Gue juga sangat menunggu, mudah-mudahan studio Mappa terus merilis anime sampai tamat. Amin. Oke lah, mungkin itu saja beberapa komentar yang bisa gue bacain di video kali ini. Untuk komen kalian yang belum sempat gue bacain, insya Allah sebisanya gue balas di chatnya. Biar nggak kelamaan nyerocos di awal, mending kita berbusa di pembahasan. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Setelah sebelumnya Kazuki dibuang di tengah hutan belantara. Berkat skill uniknya, ia mampu mempelajari dasar-dasar sihir saat ia berada di kereta. Monster yang akan memangsanya dijadikan objek latihan kekuatannya. Dengan mudah Kazuki mampu mengalahkan monster itu. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya meninggalkan wilayah kerajaan Asaev, bekerja serabutan agar bisa mendapatkan uang. Dan pada akhirnya Kazuki mencapai negara berikutnya, yaitu kerajaan Slekezek. Di sana ia mendaftar menjadi seorang petualang dengan nama Kaju. Menjadi seorang petualang membuat Kaju bebas tidak terkekang. Ia mengembara hampir ke setiap penjuru dunia. Perjalanan membawanya untuk menemukan macam-macam teknik sihir. Pemahamannya tentang sihir semakin dalam, sampai pada titik di mana ia bisa membuat benda sihirnya sendiri dan menuliskan lingkaran sihir sendiri. Itulah beberapa informasi dari sepertiga buku tebal itu. Mukoda terganggu dengan mata yang udah 5 watt dan mulut yang terus menguap. Kemudian untuk melawan rasa ngantuknya itu, Mukoda memesan sekaleng kopi hitam di supermarket online-nya. Kembali, Mukoda membuka tabletnya lagi dan perlahan memastikan suaranya senyap agar tidak mengganggu ketiga familiarnya yang sedang tertidur. Mukoda merasa kisah Kazuki hampir sama persis dengan apa yang dialaminya. Dan menggunakan skill penaksir, Mukoda mencoba mengecek buku itu. Diketahui buku itu adalah autobiografi Kaju sang petapa. Buku itu ditulis kurang lebih sekitar 600 tahun yang lalu. Mukoda hampir berteriak setelah mengetahui buku itu ditulis 600 tahun yang lalu. Yang padahal Kazu memberitahu jika dirinya dipanggil ke dunia lain adalah di tahun 2014, sedangkan Mukoda di tahun 2016. Yang artinya waktu di dunia isekai berjalan dengan cepat dan di dunianya saat itu waktu berjalan sangat lambat. Satu tegukan kopi menenangkan Mukoda yang terkejut, lalu melanjutkan kembali membacanya. Saat Kaju melanjutkan kembali perjalanannya, ia akhirnya menangkap kabar tentang tanah para iblis. Sebagai seorang sage yang mempunyai keterampilan Magicial Ferventivi, ia tertarik pada setiap hal yang berbau magic atau sihir dan memutuskan untuk pergi ke negara mereka. Sepengetahuan Mukoda, di negara itu perpecahan terjadi hampir di semua wilayah dan tidak bisa disebut sebuah negara. Namun mendengar cerita dari Kazuki, seperti
sepertinya mereka masih menyatu walau hanya sedikit. Kazuki segera menuju ke wilayah mereka, mengambil pekerjaan sebagai pendamping pedagang untuk membuat alasan bisa melakukan perjalanan. Ia tiba pertama kali di kota bernama Andras. Ketika ia melihat penduduk di sana untuk pertama kali, membuat Kazuki tercengang. Sebelumnya, para pedagang yang keluar masuk negara Diamond Fall sudah memberitahu Kazuki. Namun tetap saja itu membuat Kazuki terkejut dengan penampilan mereka. Beberapa dari mereka berkulit biru, bersayap seperti kelelawar yang tumbuh di punggung mereka. Gigi runcing keluar dari mulut. Dan beberapa dari mereka malah mirip dengan orc atau goblin. Bahkan manusia hewan lebih pantas disebut manusia di sana dibandingkan dengan penduduk Diamond Folk. Mukoda sendiri dapat membayangkan bagaimana terkejutnya Kazuki waktu itu. Berkat bantuan para pedagang, Kazuki dapat menetap sementara di desa pertama ia singgah dan mulai membangun hubungan dengan para penduduk di sana. Walau pada awalnya para penduduk membatasi interaksi dengan Kazuki, namun waktu demi waktu para penduduk mulai melihat jika Kazuki bukan orang yang akan mengacau. Ia membuat mereka mulai terbuka padanya. Desa itu mungkin kecil, namun Kazuki dapat mempelajari banyak sihir seperti sihir penghalang, sihir pemikat, atau yang kita kenal ilmu pelet. Yang membuatnya heran adalah beberapa penduduk bahkan menguasai sihir terbang. Sihir terakhir yang Kazu pelajari adalah domain Dark F. Para Diamond Folk dengan sayap kelelawar dan mereka yang berkulit biru dengan segera berkumpul. Mereka memperingatkan Kazu jika sihir itu tidak mungkin digunakan untuk mereka yang dilahirkan dengan bakat khusus. Namun Kazu tidak memperdulikan itu karena sejatinya Kazu adalah seorang petapa. Kazu sangat mengetahui jika dirinya mampu melakukannya. Jadi Kazu memohon kepada mereka untuk dapat mengajarkan sihir itu. Namun para penduduk Diamond Folk enggan mengajarkan Kazu. Mereka merasa sihir yang mereka miliki sangatlah rendah. Kebanyakan orang berduyun-duyun pergi ke kota besar. Jika beruntung, salah satu dari mereka di sana akan mengajarinya. Lagi pula efek mantra ditentukan oleh banyaknya sihir yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Seperti menempatkan lebih banyak sihir ke dalam mantra penghalang akan menciptakan dinding yang sangat kuat dan kokoh. Menempatkan lebih banyak sihir ke dalam mantra pemikat akan membuat efeknya bertahan lama. Sementara menempatkan sihir lebih banyak ke mantra terbang juga memungkinkan pengguna untuk bertahan lebih lama di udara. Kazu dapat memahami kenapa mereka meremehkan keterampilan mereka sendiri, karena energi sihir yang mereka punya lebih sedikit dibanding penyihir di kota besar. Namun Kazu memiliki kelimpahan MP dan kedalaman magis yang mendukungnya. Begitu ia mempelajari teknik dasarnya, seterusnya seperti permainan anak-anak baginya. Kazu benar-benar seperti maniak sihir. Tidak hanya mempelajari satu sihir, Kazu hampir mempelajari semua sihir dari setiap sekte yang berada di desa itu. Kazu hampir mempelajari semua sihir dari setiap sekte yang berada di desa itu, seperti sihir pengeras badan, penguat fisik, dan yang lainnya. Ketika Kazu belajar kepada salah satu orc, ia menemukan kemampuan orc itu jauh lebih mengesankan daripada orc biasanya. Cara dia membuat senjatanya lebih kuat dan lebih tajam itu sangat luar biasa, membuat si pengguna tidak membutuhkan banyak MP untuk melemparkannya. Dan juga bisa membuat tongkat biasa menjadi senjata yang mematikan jika penyihir cukup mahir dengan mantra itu. Selain itu, Kazu juga mempelajari cara membuat ramuan kepada para goblin. Tetapi tidak luput dari perhatiannya bahwa ramuan yang dibuat oleh para goblin itu jauh lebih efektif daripada buatannya. Seiring waktu berlalu, Kazuki belajar segala macam dari para penduduk desa. Ia secara bertahap belajar lebih banyak tentang wilayah Diamond Folk secara keseluruhan. Wilayah itu adalah rumah bagi 3 negara secara total. Andras yang menjadi tempat singgah Kazu pertama kali, serta 2 negara lainnya bernama Kimaris dan Raum. Selain konflik kecil dan pertengkaran kecil, pada umumnya ketiga negara menjalin hubungan baik.
Lebih jauh lagi, ia mengetahui bahwa ketiga negara kecil di sebidang tanah yang relatif kecil adalah satu-satunya wilayah di benua yang bisa disebut sebagai rumah oleh para Diamond Folk. Populasi mereka secara keseluruhan sangat kecil. Mengetahui itu, Mukoda lumayan cukup terkejut karena menurut buku Kazuki, wilayah Diamond Folk diperas menjadi satu semenanjung. Kemudian Kazuki mengelilingi seluruh garis pantai dari ujung ke ujung hanya dalam waktu 1 bulan. Meskipun ia berjalan dengan kecepatan cukup santai, informasi itu memudahkannya untuk membayangkan betapa kecilnya wilayah mereka. Bahkan negara Reiseger yang memanggil Mukoda memiliki banyak informasi tentang wilayah Diamond Folk, dan mereka berbagi perbatasan dengan wilayah tersebut. Ketika Mukoda membaca catatan Kazuki lebih lanjut, ia belajar bagaimana dan mengapa orang-orang Diamond Folk akhirnya tinggal di wilayah itu. Sepenggal cerita rakyat yang telah diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat menceritakan kisah tersebut. Menurut kisah itu, dahulu kala sebuah perahu berlayar dari tanah air Diamond Folk. Mereka sedang berlayar menuju sebuah pulau yang merupakan rumah bagi para raksasa. Tetapi di tengah jalan, kapal mereka terjebak di tengah badai yang sangat dahsyat. Kerusakan pada perahu begitu parah, dan mereka membiarkan perahu itu hanyut dengan sendirinya. Awak kapal tahu bahwa tidak akan ada yang menyelamatkan mereka. Mereka memutuskan daripada menunggu kematian yang tak terelakkan di atas kapal, mereka melakukan upaya terakhir untuk pergi ke daratan. Upaya mereka terbayarkan, dan semenanjung yang mereka datangi nantinya akan menjadi wilayah Diamond Folk. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti berapa banyak para Diamond Folk yang berhasil mendarat saat itu. Tetapi menurut legenda, sebagian besar Diamond Folk yang tinggal di daerah itu pada masa Kazuki adalah keturunan mereka. Mukoda sendiri tidak menyangka akan mempelajari semua tentang orang-orang Diamond Folk dari buku yang ia temukan secara random. Dari apa yang Mukoda dengar, wilayah Diamond Folk tidak memiliki hubungan diplomatis dengan negara-negara perbatasan lainnya di zaman modern. Saat ini tidak ada informasi itu, bahwa tanah mereka hanya seukuran semenanjung kecil, atau orang-orang mereka adalah keturunan Diamond Folk yang berasal dari benua lain. Itu juga sebuah pengetahuan umum yang mungkin saat ini hanya Mukoda yang mengetahuinya. Kazuki menghabiskan setengah tahun tinggal di negara Diamond Folk. Selama periode itu, ia tidak bisa berhenti memikirkan cerita yang diceritakan penduduk desa kepadanya tentang nenek moyang mereka yang menyeberangi lautan. Mereka berbicara tentang benua lain yang sama sekali tidak dikenali oleh umat manusia, dan Kazuki diliputi rasa penasaran itu. Di mana tepatnya benua misteri itu? Bangsa apa yang ada di sana? Orang macam apa yang tinggal di dalamnya? Kazuki tidak dapat mengalihkan pikirannya dari pertanyaan-pertanyaan itu, dan ia sangat ingin pergi ke sana. Kazuki mencoba mencari tahu sendiri. Walau dirinya yang sekarang merasa belum mampu melakukannya, namun keingintahuannya tentang tanah air Diamond Folk mendorong keingintahuannya pada Diamond Folk itu sendiri. Kemudian Kazuki menanyai penduduk di tempat tinggalnya apakah mungkin baginya untuk dapat mengunjungi kota yang lebih besar. Namun di sini Kazuki tidak mendapatkan reaksi yang diharapkan. Bahkan mereka mendesak Kazuki untuk mempertimbangkannya lagi. Meskipun desa mereka mentolerir kehadiran manusia terpilih untuk tujuan perdagangan, namun sentimen anti manusia di kota besar itu sangat kuat. Sumber konflik itu terjadi berabad-abad yang lalu. Telah terjadi peperangan mengerikan antara bangsa manusia dan bangsa Diamond Folk, di mana banyak warga Diamond Folk kehilangan nyawanya di peperangan itu. Masa hidup bangsa Diamond Folk beragam. Ada yang seperti F bisa hidup sampai ratusan tahun. Makanya perang itu masih sangat terngiang-ngiang di kepala mereka. Masih banyak Diamond Folk yang ikut berperang dulu, hidup dan tinggal di kota-kota besar. Jika manusia seperti Kazuki muncul di kota seperti itu, bukan tidak mungkin Kazuki akan menjadi hidangan mereka. Kazuki tahu bahwa ia tidak boleh mengabaikan nasihat itu begitu saja. Meski enggan, tapi akhirnya Kazuki meninggalkan desa itu yang telah menjadi tempat tinggalnya selama setengah tahun dan kembali ke wilayah manusia. Ia melanjutkan hidupnya sebagai seorang petualang. Tetapi kemanapun petualangan membawanya, sebagian pikirannya selalu berfokus kepada benua misterius itu dan negara iblis.
3 tahun setelah dia meninggalkan desa kaum Demon Folk, sebuah pencarian membawa Kazuki ke kota tertentu di mana ia menemukan toko buku bekas. Ia menemukan sesuatu yang sangat menarik di dalam jurnal Orfo Maizenen, seorang peneliti sihir yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari lingkaran teleportasi. Orfo, putra ketiga seorang baron, mengembangkan ketertarikannya pada lingkaran teleportasi sejak usia dini dan menjadi peneliti dengan tujuan untuk mempelajarinya. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah lembaga penelitian yang disponsori oleh satu negara. Tetapi lingkaran teleportasi adalah seni yang sangat sulit dipahami oleh semua orang kecuali segelintir orang, dan upaya awal terbukti tidak membuahkan hasil. Seiring berjalannya waktu, Orfo menyadari jika dirinya tidak akan menjadi seorang peneliti, namun kurangnya bakat tidak cukup untuk membuatnya meninggalkan mimpinya. Ia menghabiskan seluruh hidupnya dengan bekerja keras, mempelajari semua yang ia bisa tentang lingkaran teleportasi dan melakukan segala jenis eksperimen yang dapat ia pikirkan. Ia meninggalkan semua temuannya dalam serangkaian 7 catatan penelitian. Pada waktu itu, buku-buku dalam bentuk apapun ditulis dengan tangan. 7 catatan Orfo yang berharga total 15 koin emas. Tetapi pada saat itu, Kazuki adalah seorang petualang sukses dan ia dapat membeli semua buku itu dengan alasan bahwa mempelajari lingkaran teleportasi mungkin berguna untuk mengunjungi negara kaum iblis di benua lain. Kazuki membutuhkan beberapa kali pembacaan, bahkan dengan kedalaman magis yang mendukungnya. Namun pada akhirnya ia mencapai kesimpulan yang pasti. Berteleportasi ke tempat yang belum pernah dikunjungi adalah hal yang mustahil. Bagaimanapun lingkaran teleportasi harus dibuat di kedua ujungnya agar bisa berfungsi. Jarak yang dapat diteleportasi oleh lingkaran dan keakuratannya ditentukan oleh kuantitas dan kualitas. Kurangnya informasi mengenai tujuan yang jauh akan membuat teleportasi ke sana menjadi mustahil pada tingkat mendasar. Lebih buruk lagi, sistem penulisan yang digunakan untuk membuat lingkaran teleportasi tidak seperti yang digunakan untuk berkomunikasi dalam bahasa umum. Mempelajari rune atau disebut bahasa khusus yang diperlukan saja diperkirakan membutuhkan waktu hampir 1 dekade bagi kebanyakan orang. Lingkaran ajaib dibuat dengan menggunakan rune untuk menuliskan informasi tentang tujuan Anda ke dalam lingkaran. Rune tersebut kemudian akan memungkinkan pengguna untuk menyalurkan kekuatan magis mereka dengan cara yang benar untuk menggunakan mantra. Tentu saja, tujuan yang lebih jauh membutuhkan lebih banyak informasi untuk dilalui, sehingga meningkatkan tingkat kesulitan pembuatan lingkaran. Itu akan menjelaskan mengapa begitu banyak lingkaran teleportasi dibuat hanya untuk membawa pengguna melintasi jarak pendek. Bagaimanapun, Kazuki merasa sedih. Lingkaran teleportasi menemui jalan buntu. Jika ia ingin mencapai benua lain, ia harus menyeberangi lautan dengan susah payah. Ia mempertimbangkan untuk berlayar melintasinya, tetapi lautan penuh dengan monster. Berlayar di dekat pantai mungkin saja dilakukan, meskipun berbahaya. Tetapi semakin jauh ia pergi ke laut terbuka, semakin besar kemungkinan Kazuki diseret ke kuburan air oleh ular laut, kraken, atau monster laut peringkat es lainnya. Perahu juga tidak mungkin digunakan. Itu menjadikan sihir terbang yang ia pelajari di desa kaum iblis sebagai pilihan yang paling tepat. Tampaknya hal itu masuk akal, mengingat nenek moyang mereka telah menggunakan untuk pergi ke benua ini. Tetapi mereka melakukannya dalam keadaan yang paling gawat dan mendesak. Mencoba terbang ke benua lain tanpa mengetahui seberapa jauh jaraknya menimbulkan resiko yang tidak dapat disangkal. Meskipun Kazuki telah menjadi jauh lebih mahir dalam sihir terbang sejak ia meninggalkan desa dan yakin dengan kemampuannya, jika ia kehabisan MP sebelum mencapai benua lain, ia akan menjadi makanan ikan monster. Terlepas dari semua kesulitannya, Kazuki masih belum siap menyerah untuk mengunjungi benua kaum Demon Folk. Akhirnya, sebuah ide muncul di benaknya. Bukankah semua akan berhasil jika aku bisa membuat lingkaran teleportasi portable? Katanya. Lingkaran teleportasi umumnya cukup besar untuk mengangkut orang, agak rapuh jika bentuknya melengkung atau tulisannya terganggu.
kemungkinan besar akan gagal pada saat mengaktifkannya. Itulah mengapa mereka digambar pada permukaan batu yang datar dan rata sesuai dengan ketentuan. Rencana sederhana, pertama ia akan memasang satu sisi lingkaran teleportasi di lokasinya saat ini dan membuat sisi lainnya dalam bentuk portable yang bisa ia bawa. Kemudian saat ia kehabisan MP di tengah lautan saat terbang ke arah benua lain berada, ia bisa menggunakan lingkaran teleportasi portable untuk membawa dirinya kembali ke tempat yang aman dalam sekejap. Satu-satunya kelemahan dalam rencananya adalah lingkaran portable itu akan tertinggal dan jatuh ke laut. Tapi itu terasa seperti harga yang pantas untuk dibayar sebagai imbalan atas jaminan keselamatan sendiri. Itu adalah satu-satunya cara yang terpikir olehnya untuk membawa menyeberangi lautan tanpa mengambil resiko kematian. Maka dimulailah upaya Kazuki untuk mengembangkan benda sihir yang bisa berfungsi sebagai lingkaran teleportasi portable. Ia membagi perhatiannya antara penelitian teleportasi dan naik level sebanyak mungkin untuk meningkatkan cadangan MP. Ia membagi perhatiannya antara penelitian teleportasi dan naik level sebanyak mungkin untuk meningkatkan cadangan MP-nya dan memperpanjang waktu yang bisa ia habiskan dalam penerbangan. Setahun kemudian, semua trial dan error akhirnya membuahkan hasil. Kazuki telah berhasil membuat miniatur lingkaran teleportasi dan memasangnya pada tablet batu. Ia menjelaskan proses pembuatan tablet tersebut, dan sejujurnya hal itu benar-benar terlintas di benak Mukoda. Sesuatu tentang mencampurkan sekumpulan komponen magis yang mahal ke dalam sebuah larutan, menghabiskan 10 jam berturut-turut untuk memasukkan larutan itu dengan sihirnya, dan kemudian membenamkan lempengan batu ke dalam campuran misteri magis yang dihasilkan selama 10 hari penuh. Bagaimanapun intinya adalah pada akhirnya ia menggambar miniatur lingkaran teleportasi yang dikembangkannya ke dalam tablet batu yang ia buat dan berhasil menghasilkan batu teleportasi portable yang ia incar. Ia menggambar lingkaran yang terhubung dengannya di dalam rumah yang ia beli ketika ia memulai penelitiannya, dan semua tes awalnya berjalan dengan sempurna. Harapan terbesarnya akhirnya tercapai. Ia bisa pergi ke benua kaum Demon Folk. Orang-orang Demon Folk di desa yang ia kunjungi telah memberitahunya bahwa nenek moyang mereka datang dari jauh ke arah barat. Jadi Kazuki terbang dari pantai dalam garis lurus ke arah itu. Tetapi upaya pertamanya gagal. Ia menghabiskan cadangan MP-nya di tengah lautan tanpa sedikit pun daratan terlihat ke segala arah. Ia nyaris tidak mampu mengumpulkan sisa-sisa kekuatan terakhirnya. Namun di detik-detik terakhir Kazuki masih sempat mengaktifkan batu teleportasi sebelum terjatuh ke lautan dan mengirimkannya kembali ke rumah.